Selamat sore, Shalom, saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Saya berharap saudara dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja, selalu di dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kami mengajak saudara untuk mengikuti inti daripada pelajaran sekolah sahabat kita yang minggu ini berjudul Merindukan Lebih Banyak. Mari kita tunduk kepala sejenak. Allah yang Maha Kasih yang bersamayam dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini boleh mendengar firman Tuhan yang boleh menolong kami mengerti akan rencana dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami. Mohon ampun dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pernah berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah? Tentunya banyak di antara kita yang sudah pernah ke sana. Kita tidak perlu keliling seluruh Nusantara untuk mengetahui tiap-tiap kondisi daripada tiap provinsi. Tetapi di sana sudah ada miniatur atau model dari tiap-tiap provinsi di mana kita bisa mengenal suku, sosial, budaya, adat istiadat tiap-tiap provinsi. Model ataupun sebuah miniatur memberitahu kita untuk memahami esensi dari yang asli. Jadi kalau kita di sana bisa melihat miniatur daripada Candi Borobudur, kita bisa bandingkan dengan yang asli. Di Taman Mini kecil, tapi bila mana kita pergi ke Borobudur sendiri, kita melihat betapa lebih luas, lebih besar, lebih indah. Miniatur atau model ataupun juga salinan tidak pernah dapat menggantikan yang asli. Saudara tahu, Alkitab kita ini adalah sebuah miniatur mengenai kegiatan-kegiatan sorgawi, di mana di dalam Alkitab kita bisa mengenal sifat dan karakter Allah dengan kasih karunia-Nya ingin memberkati, menyelamatkan kita. Di dalam Alkitab banyak pelajaran yang boleh kita ambil. Contohnya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat, membaca perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Itu sama dengan perjalanan kita, setiap manusia di dalam dunia ini. Kita juga menuju, tetapi ke Kanaan sorgawi, kerajaan sorga. Kalau bangsa Israel dibebaskan dari Mesir oleh tangan Tuhan yang kuat dan tangan yang teracung, kita juga dibebaskan dari perbudakan dosa untuk mendapat keselamatan. Tetapi keselamatan ini diperoleh dengan pengorbanan yang luar biasa.
Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, dulu bangsa Israel mempunyai bait suci atau Ka'bah Tuhan yang dibuat oleh Musa. Dia bisa membuat Ka'bah itu karena dia melihat contoh yang di sorga, diberikan penglihatan, lalu Musa membuat Ka'bah itu, yang berbeda dengan gereja kita sekarang ini. Setiap orang Israel yang berdosa ingin diampuni, maka dia harus membawa anak domba, korban, yaitu anak domba yang tidak bercacat. Itu menggambarkan siapa? Orang yang tidak pernah berdosa. Dan itu adalah Yesus. Domba ini dibawa orang Israel ke Ka'bah, di mana orang Israel ini menumpangkan tangan di atas kepala domba itu, mengakui segala dosanya, dan dosa itu dipindahkan kepada anak domba itu. Dan kemudian anak domba itu harus disembelih, dicurahkan darahnya. Karena tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Kita bisa bayangkan anak domba yang tidak bersalah, tetapi menjadi salah, menanggung kesalahan orang Israel ini, dan dibunuh, disembelih, dan dikorbankan di mezbah bakaran. Itu semua miniatur daripada pengorbanan Yesus. Yesus seperti anak domba yang tidak bercela, tetapi dia menanggung dosa kita, mendapat hukuman murka Allah demi keselamatan kita. Bangsa Israel di padang gurun tiap hari makan makanan mana, roti yang turun dari sorga. Begitu juga miniatur, yaitu kita mendapat makanan rohani melalui firman Tuhan yang menjadi makanan kita. Bangsa Israel minum daripada batu karang, dan batu karang itu adalah Yesus sendiri. Perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun sebelum sampai Kanaan. Lama sekali, bukan karena jauh, tetapi karena kurang percaya. Dan mereka yang keluar dari Mesir ternyata tidak pernah bisa tiba di Kanaan. Hanya yang usianya 20 tahun ke bawah dan yang lahir di padang gurun itu yang masuk ke dalam Kanaan. Mengapa? Mazmur 95 ayat 8 sampai 11. Mazmur 95 ayat 8 sampai 11 dikatakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Apa yang terjadi di Masa dan Meriba? Di satu tempat yang bernama Masa dan Meriba, bangsa ini tidak percaya kepada Tuhan. Mereka kehausan dan ingin pulang ke Mesir, menyalahkan Musa, dan itu notabene menyalahkan Tuhan. Kenapa harus
sengsara di padang gurun. Kurang percaya. Padahal mereka sudah melihat, mengalami pertolongan Tuhan di setiap saat waktu mereka sedang susah. Karena kurang percaya. Ayat 9. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Sudah ngalami mujizat pertolongan Tuhan. Tapi begitu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, mereka mengeluh dan hilang kepercayaan kepada Tuhan. Ayat 10. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. 11. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudaraku, sangat disayangkan. Sudah dibebaskan dari Mesir, dari cengkeraman budak di Mesir, merdeka, dan Tuhan janjikan tanah yang penuh susu dan madu. Jelas, hanya mereka kurang percaya. Itu sebabnya mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Saudaraku, pelajaran bagi kita. Di dalam perjalanan hidup kita yang sekarang ini menuju surga, kita perlu tetap percaya, setia, dan tekun di dalam iman kita. Apapun yang kita hadapi, kita mengandalkan Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah ingkar. Dan Tuhan ingin menyelamatkan kita untuk tinggal bersama-sama di sorga. Ibrani 4 ayat 11. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang Sabat, hari perhentian. Sabat, hari perhentian itu juga sebuah miniatur model daripada perhentian yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal di sorga. Hari Sabat, setelah penciptaan, Tuhan berhenti dari pekerjaan itu. Tuhan memberkati hari itu, dan Tuhan menguduskan hari itu. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan pekerjaan kita. Kita tinggalkan rutinitas yang melelahkan sepanjang 6 hari. Lalu kita beristirahat, kemudian kita beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengar firman-Nya, merenungkan firman-Nya, mengucap syukur, memuji Tuhan, dan juga berbuat baik kepada sesama. Selain itu, hari Sabat adalah hari kesukaan, hari kenikmatan, karena kita mempunyai waktu yang banyak, 24 jam, untuk apa? Mempererat keutuhan rumah tangga kita. Hubungan suami, istri, anak-anak, orang tua, kakek, nenek, dan sebagainya disegarkan, dipererat pada hari Sabat itu. Jadi hari Sabat, hari penuh kesukaan, kenikmatan, menjadi berkat bagi kehidupan kita, dan kita menguduskannya. Dan di sorga nanti, kenikmatan itu, kesukaan itu kekal selama-lamanya.
Saudaraku, Tuhan ingin kita mempunyai istirahat. Kita semua rindu untuk mencapai perhentian kekal di kerajaan surga. Kita bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel. Kenapa mereka gagal masuk? Kita bisa pelajari dalam kehidupan kita. Dan kita boleh mempraktekkan hari Sabat, merayakan Sabat. Itu menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati.